Itu mau diberikannya jawab dulu nggak apa-apa? Sebentar, kalau ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Oh ya, dari saatnya mungkin setelah tadi materi pertama tentang motivasi zakat, memberi maupun memberi positif. Jika ada pertanyaan atau topik yang ditanyakan untuk materi sesi pertama, pada Pak Haridin dipersilakan untuk pertanyaannya. Oh iya, sahabat namanya. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Syaiful Bahri tadi yang menyampaikan materi motivasi zakat yang sangat menarik dan inspiratif. Apalagi tentang kisah sahabat yang bisa sampai kita khawatir barangnya hilang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kondisi ketika kita tidak mampu, gitu ya. Kondisi kita tidak mampu, kemudian kita ingin mendapatkan prioritas tadi, bisa zakat, bisa sedekah, kemudian bisa meminjamkan harta kita kepada Allah. Karena sangat menarik tadi materinya bahwa ternyata untuk mencapai sampai Allah mau meminjami harta kita, itu ternyata ada klasifikasi. Kamu sudah berzakat semua belum, kemudian kamu bersedekah di mana-mana sehingga terkena kedermawanannya, sampai akhirnya di sisi diri yang terakhir adalah infak. Nah, itu kondisi bagaimana saya tidak mampu misalnya ya, tapi saya beringinan semacam itu. Nah, itu ada enggak sebuah cara yang mungkin dicontohkan atau mungkin ada sejarahnya sehingga bisa mencapai posisi Allah malu meminjam, Allah malu karena kita banyak bela sehingga Allah malu dan akhirnya dengan kata-kata meminjam tadi. Mungkin itu dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Disambung lagi. Saya sampaikan dengan sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau suatu ketika mendengar keluhan para sahabat yang miskin. Ada orang-orang yang miskin protes dalam tanda kutip kepada Rasulullah. Bila bilang gini, ya Rasulullah, enak sekali orang kaya itu. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumun. Mereka wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti hanya kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sementara mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta dan kami orang-orang miskin nggak bisa. Protes mereka. Kemudian Rasulullah setelah selesai mereka menghibur mereka, awala adullukum ala amalin, tidakkah kalian mau saya tunjukkan sebuah amal yang jika kalian lakukan bisa menandingi yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu? Pasti jawabannya mau. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu dengan berzikir. Jadi ketika kita tidak punya harta, yang menandingi itu dengan berzikir. Udah, mereka pulang kan? Besok datang lagi mereka. Oh, ini ada apa lagi? Protes. Ketika mereka datang, mereka bertanya kembali, ya Rasulullah, orang-orang kaya yang kemarin punya kelebihan, mereka itu bersedekah dengan hartanya, sholat juga seperti kami, puasa juga seperti kami. Ternyata mereka mendengar hadis ini, mereka berzikir juga, wahai Rasulullah. Lalu apa kelebihannya? Rasulullah tersenyum menjawab, dzalikal fadlu yu'tihi may yasha'u min ibadah. Itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada sebagian hambanya, dilebihkan kepada dari yang hambanya yang lainnya. Jadi para sahabat dari dulu itu ingin mengalahkan satu sama lain dalam kebaikan. Ketika ada orang kaya dia bersedekah, saya bisa mengalahkan dengan berzikir. Ternyata orang kayanya mendengar hadis ini dan mereka berzikir juga, bersedekahnya tetap jalan. Nah,
kalau sudah seperti itu ya kita bukan menyerah. Itu sebuah kelebihan yang diberikan Allah dari yang lainnya. Di dalam kelas aja nggak mungkin semuanya ada ranking 1. Pada akhirnya Abu Bakar itu harus diakui oleh Umar bahwa dia lebih tinggi kualitas imannya. Karena suatu pagi Abu Bakar ditanya dalam sebuah majelis seperti ini, Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya, Rasulullah. Abu Bakar mengatakan. Siapa hari ini yang sudah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, saya, Rasulullah. Kemudian siapa hari ini yang sudah menunaikan hak jenazah, yang akan mengantar jenazah? Saya, Rasulullah. Mana terbengong mereka. Umar bin Khattab sampai mengatakan, bada'na min jadid hadzal yaum ya Rasulullah. Kita baru saja mulai satu hari Rasulullah, kenapa Anda pertanyakan demikian? Ya tentunya sudah ada buktinya. Terakhir beliau mengatakan, orang yang bisa menjawab tadi semua akan masuk surga dengan pintu yang dia sukai. Ini yang akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, seandainya iman Abu Bakar diletakkan di sebuah timbangan di satu sisi, kemudian penduduk Madinah saat itu diletakkan di sisi yang lainnya, maka iman Abu Bakar ini lebih tinggi. Karena imannya itu adalah iman yang produktif, menggerakkan. Semua orang rata-rata tahu sholat itu wajib, tapi siapa yang melakukan? Semua orang tahu melakukan zakat itu wajib, tapi yang melakukan berapa orang? Nah ini yang menggerakkan, inilah yang akan menjadikan itu. Maka ketika pada saat saya tidak punya uang mau bersedekah, yang dinilai pertama selain tadi berzikir, yang kedua yang dinilai Allah bukan nominalnya. Ada sebuah hadis lagi, sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham nilainya lebih baik dari 1000 dirham. Bagaimana mungkin terjadi? Ternyata setelah diselidiki, yang 1 dirham itu dia cuma punya uang 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham, artinya sedekahkan berapa? Separuhnya. Sementara yang punya 1000 dirham, dia punya uang 100.000 dirham. Dia sedekahkan berapa persennya? 1%. Oh, 1%? 10%. Mana lebih tinggi nilainya? 1 Yang 1 dirham. Nah itu hadis itu seperti itu. Saya punya uang seperti ini, saya sedekahkan setengahnya, itu lebih bagus dari yang miliatan sebagainya. Nah, itu bagus juga. Tapi Allah yang sanggup menilai mana yang lebih tinggi, bukan nominalnya, tapi kemampuan memberi itu yang dinilai oleh Allah. Barangkali hanya 20.000 yen dibanding yang sedekah 100.000 yen. Tapi 20.000 yen itu dia sudah berusaha mengumpulkan. Nanti di bulan Ramadan saya akan keluarkan 20.000 yen. Sementara yang 100.000 yen dia gampang. Maka nilai itu yang akan menilai Allah. Mungkin di mata panitia, di mata saya, di mata orang lain, di mata orang yang ketika diumumkan misalkan, si fulan dia menyumbang 200.000 yen. Wah, makanya dia bangga positif loh. Maksudnya dia senang, wah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Lailatul Qadar. Ya kan? Tinggal kalikan aja misalnya. Nah, tapi di mata Allah lebih tahu. Yang tadi itu yang dikatakan Lailatul Qadar itu kan lebih baik dari, ya kan? Lebih baik dari 30.000 malam. 1000 bulan kan 30.000 malam kan? Lebih baik dari itu artinya 30.001. Itu sudah lebih baik. Tapi ada 40.000 malam, ada 50.000 malam yang disebut dengan unlimited. Saya kira itu sementara. Kalau ada satu lagi sebelum saya sampaikan, tadi ada request katanya kalau untuk materi teknis kalau datangnya nggak banyak lebih bagus lagi biar tidak mengulang. Kalau masih ada 1 atau 2 sebelum saya sampaikan lanjutannya, silakan. Ada? Ya mungkin ada lagi dari Bapak, Ibu ada yang ditanyakan sebelum materi teknis saya sampaikan tentang zakat teknisnya? Tidak ada? Langsung masuk materi? Gimana? Ditunggu pertanyaannya dari rekan yang lain. Ibu, Bapak ada? Ya, silakan. Tentang itu hadis kita pun naro walau bersikap tambahin, yaitu berikanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan setengah kurma itu. Ya. Kalau penjelasannya. Hadis itu ada hadis sejenis gini. Seandainya hari kiamat itu datang dan kalian masih sanggup menanam, maka tanamlah tanaman apa saja, meskipun hanya
bahasa Jawa itu nyublekin gitu. Lakukan. Itu apa spiritnya? Padahal hari kiamat mau datang. Misalnya sudah gempa ya, misalnya gunung Fuji bagus sebenarnya, tapi enggak kayaknya. Gunung Merapi kan itu Gunung Fuji? Merapi. Seandainya meletus, orang sibuk pengen meletus misalkan, sudah ketahuan meletus kita harus ngungsi, sempat tanam lah. Artinya apa? Ternyata agama kita adalah kemanfaatan. Jadi bermanfaat untuk orang lain itu nomor satu. Yang tertinggi tadi itu disebut spirit energi positif yang dihimpun dalam memberi kepada orang lain. Maka saya selalu mengampanyakan kata-kata ini. Bahagiakanlah orang lain, jangan tunggu bahagia untuk membahagiakan orang lain. Kalau saya membahagiakan orang lain menunggu saya bahagia, tidak akan terjadi itu. Kenapa? Kebahagiaan itu kadang semu. Ada kalanya kebahagiaan itu bagi orang yang mencari popularitas ketika banyak. Dia pasang Twitter, kalau followernya udah 1 juta, dia bahagia misalnya. Padahal ada orang iseng itu yang followernya. Dia bahagia kalau seandainya dapat uang sekian target. Dia bahagia kalau yang masih single kalau sudah menikah. Padahal belum tentu salah, bisa jadi benar. Ya. Nah, ini yang membuat kita harus tahu bahwa tadi itu walau bisyik kita merauh dengan tamar satu. Spiritnya kayak gini juga. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa atau menyiapkan, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia. Misalnya di sini panitia dengan berbagai perbedaan usahanya, nanti akan dinilai Allah. Seandainya nanti ada orang yang membawa kurma saja, ada yang membawa makanannya itu dimakan cukup untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia ambil itu pahala sekian orang. Ada yang menyediakan untuk 100 orang, dia ambil itu pahala 100 orang, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu hadisnya. Dapatkan kemanfaatan. Tadi itu walau fisik tamar itu tidak cukup untuk berapa orang? 1 tamar itu sedekah. Kira-kira satu tamar dimakan berapa orang? 1 orang, tapi itu tetap dinilai oleh Allah. Beri kemanfaatan itu. Jangan remehkan sedekah. Meskipun atau zakat itu waktu kita buat sebuah sumur di daerah Bekasi itu ya, itu dari hasil uang zakat. Itu kumpulan investasi, ada yang 2 orang membuat sumur ya untuk air bersih. Ada yang 3 orang. Karena itu bertahan untuk sekian tahun. Nah, tapi itu manfaatnya. Kan itu air untuk makan, untuk minum, untuk wudhu dan sebagainya. Dia akan mengalir terus. Itu yang disebut dengan kemanfaatan. Kurma yang tadi dimakan oleh orang ini barangkali dia yang menyebabkan bersyukur kepada Allah dengan wasilah itu unlimited kebaikan itu yang kita tidak tahu. Itu ruh yang disampaikan, ruh kemanfaatan. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Ada lagi pertanyaan lain dari Saya kalau nggak ada, masuk langsung ya. Definisi zakat karena nanti biar hitung-hitungannya belakangan. Hitung-hitungan selalu belakangan kan. Sekarang kita makan aja dulu. Bayar belakangan. Kalau ada yang mau zakat nanti silakan dibuka kornernya ada ya. Silakan mau zakat, infak, sedekah, bayar fidyah, zakat fitrah, mau minjamin Allah juga boleh. Cuman kayaknya nggak ada kwitansinya itu kalau istilahnya pinjaman pada Allah nggak ada. Nah, yang pinjaman ini ada hanya motivasi psikis. Kalau sampai kita sudah zakat sudah, sedekah sudah, banyak lagi. Setelah itu, ini kalau saya keluarkan judulnya apa? Ini adalah pinjaman untuk Allah. Itu yang tertinggi. Kalau kita bisa sampai itu dalam derajat itu adalah pinjaman, maka itu Allah yang tahu cara melipat gandakan. Nah, sekarang saya mau secara teknis dulu. Ini ada waktu sekitar hampir 2 jam. Karena nanti saya stop jam berapa? Kita? Jam 6 lebih berapa? Jam 6? Jam 6, oke. Ada waktu 1,5 jam. Nanti kita teknisnya kita hitung-hitung. Sekarang arti zakat sendiri, saya yang sedekah infak belakangan ya. Itu yang wajib dulu. Zakat itu artinya bersih dan suci. Dalam surat At-Taubah 103. Nanti materi di copy aja. Kemudian ada artinya zakat itu tumbuh. Rum 39. Zakat itu tumbuh. Tadi membersihkan. Masih ingat kelemahan yang 4 tadi? Apa kelemahannya?
iman, iman, terus ilmu, ilmu sosial, sosial,